Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah azakumullah, jamaah salat subuh dan jamaah iktikaf Masjid Al-Furqan, wabil khusus Ketua DKM Masjid ya, dan para pengurusnya, hafizakumullah. Semoga Allah menjaga antum semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan serta rahmatnya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Al-Wahhab yang Maha Pemberi memberikan kepada kita semuanya umur yang panjang dan barokah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat serta nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga sampai pada hari ini, hari ke-24 ya Pak. Ada khilafiyah gak sini Pak? Tetap 24 ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang besar ini. Jamaah sekalian, kita masih bisa berada di bulan yang kata Nabi Saharul Mubarak ini sebuah anugerah, hadiah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar sekali. Mengapa demikian jamaah sekalian? Karena seseorang kita yang tidak hadir di bulan ini, yang sebelumnya telah Allah wafatkan, itu semuanya berharap-harap, bahkan sangat-sangat berkeinginan keras untuk bisa diberikan kesempatan oleh Allah walaupun sebentar saja di bulan Ramadan untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 sampai 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kembali ke dunia kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Apakah untuk membangun bisnis yang baru? Apakah untuk janjian ke pusat kebugaran? Jawabannya tidak. Allah abadikan dalam ayat 100-nya, la'alli a'malu sholihan fima tarak, agar aku berbuat amal soleh terhadap amal yang aku pernah lalaikan, tinggalkan, gak sungguh-sungguh. Tapi apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali tidak.
Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah ucapan yang diucapkanmu saja. Yakni tidak bisa diwujudkan, tidak bisa direalisasikan, tidak bisa dinyatakan, tidak bisa diijabah, tidak bisa dikabulkan. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Karena sesungguhnya di hadapan mereka ada dinding pembatas, ada alam barzah sampai mereka nanti dibangkitkan jamaah sekalian. Ayat yang mulia ini kata para ahli tafsir menunjukkan kepada kita semuanya, umumnya kita yang meninggal dunia pasti menyesal. Dan ingat ya Pak, di mana-mana yang namanya penyesalan itu di mana Pak? Di awal, di tengah, apa di akhir, Bu? Di akhir. Ini ayatnya nih. Ya, merengek-rengek, berintih-rintih, memohon-mohon, berdoa pada Allah ingin dihidupkan kembali untuk serius sungguh-sungguh beramal soleh. Tapi langsung kontan dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak bisa. Itu hanya ucapan, omongan saja, nggak bisa diwujudkan. Ya, ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita, kata para tafsir, tidak ada yang namanya roh gentayangan. Kan ada ya Pak di masyarakat kita sebagiannya ya, masih meyakini katanya pada hari-hari tertentu roh itu datang ke atas genteng atau ke dalam rumah. Ya, ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Di ujung ayat 100 tadi ada dinding pembatas, ada alam barzah. Jamaah sekalian, oleh karena itu seharusnya, sejatinya kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak jamaah sekalian, jangan-jangan nauzubillah ya Pak, kita masuk ke dalam bagian dari doa malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang diaminkan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi SAW akan menaiki mimbar beliau, dan mimbar beliau maklum dalam hadis-hadis sahih memiliki 3 anak tangga mimbar. Di langkah pertama tiba-tiba mengucapkan beliau amin, kedua juga amin, ketiga juga amin. Para sahabat saling memandang, kemudian bertanya kepada Rasulullah perihal aminnya Nabi. Nabi SAW menjelaskan, baru saja Jibril alaihissalatu wassalam datang kepadaku dan mengucapkan 3 buah doa yang aku diperintah untuk mengaminkannya. Yang pertama, apa kata Nabi? Sungguh rugi, hina seorang yang berada di bulan Ramadan, lalu Ramadan berakhir darinya, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Lihat, Nabi ucapkan amin. Yang kedua, seorang anak yang hidup dengan orang tuanya tapi tidak menyebabkan si anak ini masuk ke dalam surganya, alias ni anak durhaka terus sama orang tuanya, diaminkan oleh Nabi, didoakan kehinaan, keburukan, kejelekan oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Yang ketiga, seorang yang sisinya disebut nama Nabi tapi dia tidak bersolawat sallallahu alaihi wasallam, diaminkan oleh Nabi. Yang berdoa ketuanya para malaikat, yang mengaminkan ketuanya siapa Pak? Para nabi, para rasul. Sudah pasti dijabah. Jamaah sekalian, kalau kita belum diampuni pada hari pertama, Allah masih kasih kesempatan kita. Ada hari kedua. Hari kedua belum diampuni, ada hari ketiga.
ada keempat, kelima, keenam sampai 29 atau 30 nanti. Pertanyaannya, kenapa belum diampuni? Jangan-jangan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran di bulan Ramadan, atau jangan-jangan dia terpengaruh dengan hadis yang tidak sahih, katanya tidurnya orang puasa ibadah, sehingga kita mendapati ada seorang anak, ya remaja, ya pemuda, yang habis subuh kerjaannya sampai menjelang maghrib ngapain, Bu? Tidur. Orang tuanya repot, kerja ini kerja itu. Ya kalau yang punya pembantu, bantunya udah pulang kampung, lalu dibangunin susah. Sekalinya berhasil bangun menjelang maghrib marah-marah sambil berkata, apaan sih Pak, Bu, orang lagi ibadah diganggu. Ya, ini riwayat-riwayat tidak sahih. Dan pengertiannya bukan berarti dilarang tidur ya Pak, tidak ya. Tapi meyakini bahwasanya tidurnya orang puasa ibadah itu sabda Nabi, ini suatu kekeliruan. Karena telah dikoreksi oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama hadis, yang menerangkan itu bukan hadis. Tidur ibadah kalau kita niatkan ya untuk mengistirahatkan badan agar bangunnya nanti lebih semangat beribadah. Nah, itu dia tidur ibadah. Ya, bukan berarti tidur di Ramadan dilarang, tidak. Tapi keliru itu meyakini sebuah hadis ya. Jamaah sekalian, yang kata Nabi jelas-jelas bulan Ramadan ini syahrul mubarak, bulan dengan penuh dengan keberkahan. Tidak sampai situ, Nabi SAW juga menjelaskan tentang pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dosa-dosa diampuni, kemudian pahala dilipat gandakan, ditambah lagi dedengkot syaitan dibelenggu. Maka kalau kita tidak bisa baik, tidak bisa bersungguh-sungguh beribadah di bulan ini, pertanyaannya terus bulan apa kita mau berbuat baik? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan, istilah para ulama, diskon besar-besaran pahala di bulan ini. Sampai-sampai Nabi SAW misalnya dalam satu hadis mengatakan, yang Bapak Ibu hafal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran pahala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Lihat, yang puasa, yang sholat malam, tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang salat malam, maksudnya qiyamul lail, maksudnya tarawih, dengan iman dan mengharapkan ganjaran pahala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Lihat ya. Karena jamaah sekalian, kenapa dijanjikan dengan diampuni dosa, diampuni dosa, diampuni dosa, begitu ya Pak, Bu? Karena ini kaitannya dengan agar kita bisa masuk surga. Khususnya ibu-ibu, kalau saya mau tanya, cita-cita terakhir, tujuan terakhir ibu-ibu mau masuk neraka atau surga, Bu? Jelas surga ya. Dan banyak ayat yang menegaskan, sebelum Allah perintahkan kita meraih, menggapai, mendapatkan surga, Allah perintahkan terlebih dahulu kita untuk meraih, menggapai, mendapatkan ampunan Allah. Sebab logika seorang muslim yang sahih, bukan yang sakim, yang sakit ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin seorang bisa masuk surga sebelum dia dosa-dosanya ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Catat baik-baik dalilnya. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard
uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, dalam ayat ini kata para ulama tafsir menunjukkan kepada kita semuanya bahasanya sebelum Allah perintahkan kita mencari, meraih, menggapai surga, terlebih dahulu Allah perintahkan kita mencari ampunan Allah. Di antara media terbesar kesempatan emas yang Allah berikan kita agar Allah ampunkan dosa-dosa kita, diberikan ini kita beribadah, berpuasa di dalamnya bulan Ramadan ini. Kan janji Nabi tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ganjaran pahala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, maka kesempatan emas ini kita lihat contoh Nabi, para sahabat, para salafus saleh. Kata istri-istri Nabi, kata para sahabat Nabi, Nabi itu di bulan, seluruh bulan itu sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi, artinya kedermawanannya bertambah ketika berada di bulan Ramadan. Bahkan kedermawannya itu diibaratkan seperti angin berhembus, seperti tiupan angin. Kita tahu, kata para ahli, tiupan angin atau angin berhembus itu memiliki dua sifat. Sifat yang pertama mengalir terus. Sifat yang kedua, hembusannya, alirannya merata. Artinya Nabi SAW tidak menahan-nahan pemberian. Ya, dilihat ada orang kesulitan, ada orang terlibat hutang, ada orang sakit, ada orang butuh bantuan, segera Nabi SAW bantu, segera Nabi SAW kasih bantuan. Jamaah sekalian, ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini seharusnya, sejatinya kita harus istimroriyahkan, kita harus istiqomahkan nanti selepas Ramadan. Sebab ciri atau indikasi seorang itu bisa diterima ibadah puasanya, kan kita sering menanya Bapak Ibu ya, ciri kita diampuni, ciri kita, indikasi kita diterima puasa kita apa sih? Para ulama menjelaskan, ya, setelah Ramadan ibadah-ibadah kita tetap. Ya, kalau malas sholat malam 11 rakaat, bisa dia di Syawal nanti 2 rakaat tahajud, 1 witir sekurang-kurangnya. Baca Qur'annya tetap, ya, sholat wajibnya khususnya laki-laki berjamaah di masjid. Ya, wanita terbaiknya di rumah, kalau ke masjid jangan dilarang, begitu. Ya, sedekahnya, zikir pagi petangnya, puasanya bisa puasa Daud, bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Ayyamul Bait, begitu. Itu tanda diterimanya puasa atau diampuni dosa kita, jamaah sekalian. Sama ketika haji, kan sering ditanyakan, haji kita diterima gak ya? Apakah hajinya mabrur? Ulama juga menjelaskan, sepulang haji dia akidahnya makin baik, ibadahnya makin bagus, makin rajin, akhlaknya makin mulia, begitu. Itu haji mabrur. Ya, jangan seperti anekdot di Jakarta ya. Ada ibu-ibu sering dengar itu kali, Pak Haji, anak Pak Haji main judi, astagfirullah, tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Ini haji apa namanya begini ya. Begitupun Ramadan kita, jamaah sekalian ya. Kita harus manfaatkan dengan benar, dengan sungguh-sungguh.
Ya, yang berkesempatan iktikaf, usahakan iktikaf. Tidak bisa 10 hari penuh semampu dia. Ya. Tidak malas. Kenapa jamaah sekalian? Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Lihat saudara kita yang telah mendahului kita. Ramadan tahun lalu ada, tahun ini tidak bersama kita. Dan belum tentu Ramadan besok kita masih bisa beribadah di dalamnya. Soal bagaimana caranya agar kita bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, ini pertanyaan sama. Gimana caranya agar sholat kita khusyuk? Kan begitu. Nabi SAW memberikan kiat. Di antara kiat sholat khusyuk, ya, kita harus membayangkan seolah-olah itu sholat terakhir kita. Seolah-olah itu sholat terakhir kita. Ya, suruh ingat mati. Begitupun di bulan Ramadan ini, Pak, anggap ini Ramadan terakhir kita, Pak. Karena kalau terakhir biasanya sungguh-sungguh. Contoh ilustrasi yang mudah dipahami, Pak, ya. Di Nusa Kambangan, seorang sipir ngasih pengumuman ke seorang tahanan, Pak, ya siap-siap Pak, Bapak besok dihukum mati. Seorang muslim. Perkiraan Bapak Ibu yang hadir di sini, itu orang yang dikasih tahu besok divonis mati, pada hari itu dia akan sungguh-sungguh ibadah atau bersantai-santai berleha-leha, Pak? Beribadah sungguh-sungguh. Begitupun kita jamaah sekalian. Ramadan ini harus dianggap Ramadan terakhir kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin kalau kita masih bisa menemukan beribadah Ramadan di tahun depan. Jangankan tahun depan, siapa yang menjamin pulang selepas ini kita masih hidup? Ya, malaikat maut saja tidak tahu, Pak, sebelum diperintah Allah, sebelum diberitahu oleh Allah, sebelum dapat perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya jemaah sekalian, mumpung kita masih diberi kesehatan, kekuatan, ya, diberikan semangat, mobil khusus kita yang berkesempatan iktikaf. Ini sering ditanyakan juga, ya, bisa gak seorang mendapati malam Lailatul Qadar itu pahala 1000 bulan lebih itu nggak iktikaf, dia di masjid atau dia ada tugas pekerjaan, gitu ya, Pak, ya? Para ulama menjawab bisa jadi, bisa saja. Ya, karena kan ada orang-orang yang uzur nggak bisa ke masjid, ya. Maka itu dipulangkan kepada kehendak Allah, kemudian kesungguhan kita di dalam mencari malam Lailatul Qadar. Dan kita nggak begitu penting, ya, Pak, mengetahui ciri-ciri malam Lailatul Qadar, ya. Yang penting kita 10 malam terakhir itu maksimalkan, khususnya malam-malam ganjil, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sholatnya, dengan baca Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan doanya, dengan sholawatnya, dengan zikirnya, dan seterusnya. Karena riwayat-riwayat yang sahih itu hanya menjelaskan besok paginya, Pak. Ya, diantaranya matahari redup, ya, cerah tapi tidak terang. Adapun riwayat-riwayat tentang malam Lailatul Qadar begini, begitu, menurut penelitian para ulama hadis tidak ada yang sahih. Jamaah sekalian, kami ingin mengingatkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya nomor hadis 2699. Juga riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban
dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ya, kata Nabi SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Lihat, Bapak Ibu kalau masih punya orang tua, ya, prioritaskan orang tua atau kerabat dekat keluarga, prioritaskan keluarga. Ya, bantu kesusahan mereka. Ya, kalau tidak ada tetangga, sahabat dan seterusnya. Kemudian, waman yassara 'alal mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, para ulama memberi catatan misalnya dalam masalah hutang, maka Allah mudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Lihat, ini sabda Nabi SAW yang pasti berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian, wa man sataral musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Itu tadi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Kemudian kata Nabi SAW, Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Ya. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, alhamdulillah diantaranya kita sedang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jamaah sekalian, mengapa demikian? Kata para ulama, karena di majelis ilmu dijelaskan jalan-jalan menuju surga itu, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini jalan-jalan menuju surga. Bahkan juga dijelaskan agar jauhi ini jalan-jalan menuju neraka, agar kita tidak masuk neraka. Ya, bahkan menuntut ilmu kita mengetahui mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya, mana yang bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hanya mengatasnamakan saja. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana tauhid yang harus kita tegakkan, mana syirik yang harus kita tumbangkan. Dengan menuntut ilmu kita mengetahui mana sunnah, mana yang tidak sunnah. Dengan menuntut ilmu kita mengetahui yang halal dan yang haram. Dengan menuntut ilmu kita bisa beribadah dari mulai taharah, ya, salat, zikir dan seterusnya dengan benar sesuai dengan contoh Nabi SAW. Bahkan dengan ilmu kita bisa mengetahui muamalah yang halal dan seterusnya. Kemudian dalam kelanjutan sabda beliau, ya, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Lihat kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, untuk membaca kitabullah. Tadi dibacakan kitabullah, atau bapak-bapak yang tikah baca Al-Quran begitu, dan mempelajarinya di antara mereka, baca terjemahannya, lebih luas lagi baca tafsirnya begitu, melainkan ketentraman turun atas mereka. Bahkan rahmat Allah meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Kemudian Nabi SAW menutup sabdanya, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ أَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَابُهُ. Dan barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Apa maksudnya jamaah sekalian?
Maksudnya nasab itu ya tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah amal. Bahkan jamaah sekalian, nanti ketika kita diusung jenazah kita ke perkuburan, kata Nabi SAW, diiringi dengan 3 hal. Ada keluarga, ada harta, ada amal. 2 yang pertama pulang. Adapun yang terakhir itu tetap amal kita. Makanya Ali bin Abi Thalib sering mengulang-ulang nasihat beliau yang patut dicatat dengan tinta emas. Apa kata beliau? Sesungguhnya kehidupan ini terbagi 2. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Masing-masing memiliki abnauku, pengikut, anak-anak. Jadilah kalian pengikut akhirat, kata Ali bin Abi Thalib. Dan jangan kalian menjadi pengikut dunia. Karena sesungguhnya hari ini waktunya kita beramal tanpa hisab. Ini bu kita, kata Ali bin Abi Thalib. Di dunia ini waktunya beramal tanpa hisab. Adapun besok di akhirat waktunya hisab tanpa amal. Jemaah sekalian, kita nanti dalam barzakh sudah nggak bisa lagi beramal. Ya. Dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini dapat dipahami, kata para ulama, bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali, jamaah sekalian, tidak. Maksudnya kita selama di dunia ini kita prioritaskan, kedepankan urusan-urusan akhirat. Ya, contoh sederhana, ibu-ibu masak di rumah, azan berkumandang, biasanya bagaimana bu? Diselesaikan masaknya atau dimatikan sebentar kompornya, ngambil wudhu, segera sholat. Yang mana bu? Kalau ibu-ibu mendahulukan urusan akhirat, tunda dulu sebentar masaknya. Begitu loh bapak di rumah lagi nyuci mobil, ya, azan berkumandang, bukan diteruskan nyucinya pak, tapi tinggalkan sebentar, dia sholat dulu. Seorang anak, ya, orang tuanya minta bantuan, tapi sibuk dia main game itu. Kalau anak itu mengedepankan, memprioritaskan urusan akhirat, maka dia akan mengijabah panggilan orang tuanya. Ya. Seperti itu. Ya, ada seorang akhwat melamar pekerjaan, dia untuk membantu perekonomian keluarganya. Diterima bekerja. Kata HRD-nya, ya alhamdulillah mbak diterima, hari Senin masuk ya mbak, cuman mohon nanti hari Senin lepas jilbab. Kalau akhwat ini memprioritaskan urusan akhirat, maka lepas jilbab atau tidak bu? Ibu-ibunya gak jawab. Diwakili bapak. Jawabannya tidak. Ya, bahkan dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu lillah, karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Itu banyak kisah nyata, kejadian nyata. Tapi benar-benar ya karena Allah, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian, oleh karenanya Ramadan yang sisa hitungan hari, bahkan kurang dari 10 jari. Berapa hari lagi ya Pak? 6 hari lagi atau 5 hari lagi. Ya benar-benar kita manfaatkan. Ya, jangan sampai Ramadan berakhir dosa kita belum diampuni. Ya, kita isi hari-hari Ramadan ini, paginya, siangnya, sorenya, malamnya dengan amalan-amalan soleh, dengan ibadah-ibadah yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, dengan infak, dengan sedekah, membantu yang miskin, menolong yang sakit. Ya kalau kita ada zakat mal, keluarkan segera zakat malnya.
Ya kalau kita ingin berfidyah, segera bayarkan fidyahnya. Ketika ingin kita sedekah, segera bersedekah. Ya sebelum nyawa sudah sampai kerongkongan, yang dimana nanti kita merengek-rengek, minta dikasih kesempatan hidup, mau pengen bersedekah, mau pengen beribadah, nggak bisa jamaah sekalian. Ya, ingat, Allah sudah mengingatkan dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-185, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya amalan-amal itu balasannya akan disempurnakan pada hari kiamat. Yang baik belum tuntas balasannya, kebaikan di dunia disempurnakan di akhirat. Perbuatan buruk yang belum tuntas urusannya, belum selesai di dunia, disempurnakan balasannya akhirat. Nauzubillah ya. Faman zuhziha 'anil nari wa udhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Ya, dan sungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu, yang melalaikan jamaah sekalian. Sudah diingatkan berkali-kali oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim bahwa dunia ini fana, dunia ini hancur, dunia ini tempat kita beramal, dunia ini jembatan kita menuju akhirat. Ingat, beramal adanya di dunia, beramal adanya di dunia. Bahkan jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita semua berharap Allah masukkan kita semua ke dalam Jannatul Firdaus. Di surga Bapak Ibu tidak ada lagi ibadah. Di surga tidak ada lagi ibadah kecuali doa dan zikir saja. Di surga gak ada sholat, gak ada haji, gak ada puasa. Bahkan di surga semiskin-miskin penduduknya itu memiliki 100 pelayan. Yang paling miskin 100 pelayan. Ya. Di surga manusia tidak ada anak kecil, tidak ada orang tua. Ini bukan berarti anak kecil sama orang tua gak masuk surga, Pak ya. Jangan disalahpahami. Bapak Ibu atau kita yang sudah sepuh nanti dimudahkan di surga. Usianya 30, 31, 32, 33. Nggak ada yang 29, 28, 27, 25 ke bawah, nggak ada. Semuanya dibikin dewasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu neneknya, kakeknya, anaknya, cucunya, cicitnya seumur dan bisa saling mengenal. Kalau semuanya masuk surga. Ya. Di surga Bapak Ibu sekalian, tinggi rata-rata penduduk surga itu 60 hasta. Satu hasta itu segini. Ini kurang lebih hampir setengah meter. Setengah meter kali 60, 30 meter tingginya. Dari lantai bawah ke kubah masjid itu paling berapa ya? 20 meter kali Pak ya. Kurang. Untuk surga diberikan tinggi 30 meter kurang lebih. Dan laki-lakinya setampan Nabi Adam, perempuannya secantik istrinya Nabi Adam. Karena Bapak Ibu sekalian, menurut riwayat yang sahih, manusia paling tampan sedunia itu Nabi Adam. Kenapa? Karena langsung diciptakan melalui kedua tangan Allah. Kedua, tidak melalui proses rahim. Maka Nabi Adam adalah sesempurna ciptaan. Nabi Yusuf itu tampan memang di zamannya. Di zamannya. Adapun Nabi Adam ini manusia setampan sejagat raya. Ya. Jamaah sekalian, di surga panjang ya pembahasan surga, tapi intinya dengan kita menuntut ilmu ini, dengan kita menjalankan ibadah Ramadan ini,
Ya semua kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam Jannatul Firdaus. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, barangkali ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan kalau ada. Ada tidak Bapak Ibu? Ya. Kalau di surga itu nafsu ada. Pak siapa namanya Pak? Pak Rusmadi. Peserta itikaf sini juga ya? Oh, belum ya, mudah-mudahan dimudahkan ya. Pak Rusmadi bertanya, barangkali ini mewakili pertanyaan kita semuanya, apakah di surga itu ada nafsu gitu ya? Nafsu itu kan banyak ya. Nafsu makan, nafsu syahwat. Jawabannya ada. Yang tidak ada nafsu berbuat keburukan. Bahkan nafsu syahwatnya Allah lipatkan 100 kali lipat. Ya, seseorang di surga Pak itu diberi kekuatan sehari itu 100 kali hubungan suami istri. Dalam hadis-hadis sahih, seorang di surga diberi kekuatan sehari 100 kali hubungan suami istri. Makan, minum ada. Bahkan diketahui dalam ayat dan hadis, minuman itu sekurang-kurangnya ada 5 jenis di sana. Ada susu yang gak pernah basi, ada madu, ada khamar, ada air yang bening, ada air campuran jahe. Dalam surat Al-Insan itu. Ya. Di surga Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan ya, itu kendaraannya kuda bersayap. Kendaraannya kuda bersayap. Terserah kemana keinginan kita, kuda itu melangkah. Bapak Ibu sekalian, di surga, ini kita jelaskan surga supaya kita semangat beramal soleh Pak. Kalau ada penjelasan neraka supaya kita menjauhi larangan-larangan Allah Rasul, menjauhi kemaksiatan. Di surga Bapak Ibu sekalian, segala keinginan kita Allah kabulkan, selama keinginannya itu tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, emang ada yang ada ya, bertentangan dengan syariat. Misalnya berdoa di surga supaya dia jadi nabi, apalagi sampai nauzubillah jadi Allah gitu ya, gak akan dikabulkan karena kenabian kerasulan sudah ditutup, selesai ya, seperti itu. Atau bapak-bapak berdoa supaya jadi perempuan, atau ibu-ibu supaya jadi laki-laki, gak bisa. Jadi yang diijabah di surga itu yang tidak bertentangan dengan syariat ya. Di surga Bapak Ibu sekalian, itu bisa saling berbicara mengenang masa-masa waktu hidup di dunia. Oh dulu kita begini ya, begitu ya, dan seterusnya. Bisa itu ya. Dan surga ijma ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama tegas ya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, surga dan penduduknya kekal abadi, nggak ada akhirnya, kekal abadi. Bedanya kalau yang masuk neraka terlebih dahulu dibersihkan dosanya, kan seorang muslim Pak ya, walaupun imannya itu sebesar biji zarrah, tetap dia akan masuk surga. Tapi ingat ya Pak, kita jangan sampai ada yang nekat. Ya Allah, gak apa-apa saya masuk neraka dulu, yang masuk surga ya Allah. Jangan nekat. Karena seringan-ringan siksa api neraka, seseorang diberikan terompah sendal dari neraka, atau semata kakinya direndam dengan api neraka, otaknya mendidih. Nauzubillah. Wallahu a'lam. Jadi begitu Pak. Yang lain silakan. Habis? Oh boleh. Pada nitip pertanyaan ya Pak. Silakan Pak. Kan nanti ada pembentukan di alam kubur gitu kan. Nah itu langsung apa? Yaumul Ba'ats ya. Langsung dihisab atau
Baik, ini kami ingin meringkas pertanyaan Bapak, bagus sekali. Ini kita kasih judul penjelasan ini, perjalanan ruh seorang muslim setelah meninggal dunia. Ini saya ringkas saja. Karena Nabi SAW pernah menceritakan di depan para sahabat ketika sedang menanti menggali kubur kaum Ansor, dan Nabi mengantar jenazah ke kuburannya belum digali, Pak. Sambil digali Nabi cerita kepada para sahabat yang menunggu itu. Ini hadis dari Bara' bin Azib, ya, hadis sahih. Nabi menceritakan kalau rohnya itu seorang muslim, orang yang naza, Bapak Ibu, nanti kita naza nih. Ini sudah dikasih bocoran sama Nabi, ya. Nabi tentu berdasarkan wahyu dari Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak ada diucapkan Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, atau berdasarkan wahyu diwahyukan padanya. Ringkasnya, panjang hadisnya. Ketika seorang muslim sakaratul maut, Pak, itu melihat para malaikat turun dari langit sejauh mata memandang. Jadi di ujung turun malaikat. Tapi kita yang sekarang tidak bisa cerita ke yang hidup. Ya, itu malaikat pada datang. Namanya sekarat. Di antaranya ada malaikat maut. Kalau roh orang soleh, Pak, yang dibawa malaikat itu kain kafan dan wewangian dari surga. Ya. Kemudian diperintahkan roh kita keluar itu seperti keluarnya air dari mulut teko, mulut ceret teko. Mudah. Lalu dibungkus pakai kain kafan dari surga, dikasih wangi dari surga, diajak terbang ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi nggak benar ya, dari sini ada roh gentayangan ya, nggak benar ini. Bukan ahlus sunnah wal jamaah ya, Pak. Sisa-sisa ajaran animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, kejawen dan seterusnya dan kawan-kawannya. Nah, di langit pertama sebelum masuk, malaikat maut dan kawan-kawan itu mengucapkan salam, dijawab oleh malaikat yang ada di langit pertama. Kata penduduk malaikat di langit pertama itu, roh siapa yang kau bawa, harum sekali itu. Dijelaskan oleh malaikat maut dan oh, ini roh orang yang mentauhidkan Allah, tidak syirik, tidak pakai jimat-jimat, tidak percaya dukun-dukun paranormal, tidak gantung jimat di atas pintu. Dijelaskan. Dia baca Quran, dia sholat 5 waktu, dia berbakti sama orang tua, ya dia menutup aurat, dia membantu yang miskin, menolong yang sakit, membebaskan hutang, membayarkan hutang. Dijelaskan. Dia umroh. Dibukakan pintu, lalu masuk ke langit pertama. Terbang lagi ke langit kedua, begitu lagi, Pak, ditanya, roh siapa ini yang harum ini? Sampai langit ketujuh Allah berfirman, simpanlah amalan-amalan solehnya di Iliyin. Di langit ketujuh ada penyimpanan amal soleh dekat Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat. Lalu kembalikanlah rohnya ke bumi, maksudnya masuk alam barzah. Di alam barzah, Pak, datang 2 sosok malaikat, Munkar, Nakir, bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Dijawab oleh orang soleh dengan mudah. Tapi ingat Bapak Ibu, ini bukan pertanyaan hafalan ya. Tergampang saya hafalin. Tidak, ini menyangkut kaitannya, korelasinya ada ketaatan kita di dunia. Selama di dunia beramal soleh atau tidak. Lalu ya keluar suara dari langit agar diluaskan alam barzahnya, dibukakan pintu surga, lalu hawanya surga, wanginya surga, sejuknya surga, indahnya surga bisa dia lihat. Dihamparkan sofa tempat tidur dari surga, fasilitas surga. Itulah yang namanya nikmat kubur. Setelah itu datang sesosok yang tampan, wangi, bersih, klimis, ya, berkata, wahai hamba Allah, nikmatilah apa yang telah dijanjikan Allah kepadamu, yaitu dapat nikmat kubur.
Engkau siapa? Aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Ini saya ringkas dari hadis Barah bin Azib. Setelah itu orang soleh itu akan mencoba berdoa supaya, karena dia tiap hari lihat surga, bapak yang masuk surga, supaya dipercepat kiamat. Saking senengnya, kata amal soleh yang berbentuk manusia ini tampan, diamlah kau, itu urusan Allah. Ya kalau yang kafir meninggal, dia berdoa supaya kiamat diperlama, karena dia tiap hari lihat neraka. Itu yang dialami Fir'aun dan orang-orang kafir sekarang di alam barzakh, Pak. Ya, itu ringkasan ceritanya begitu. Sampai nanti dibangkitkan. Lah dibangkitkannya dalam keadaan telanjang, belum dihitan, tidak pakai alas kaki. Sibuk masing-masing mikirin diri, gak ada yang lihat aurat tetangga sebelahnya, gak ada. Masing-masing terendam dengan keringatnya. Ya, ada yang setelapak kaki, semata kaki, sepergelangan kaki, sebetis, selutut, sepaha, dan tergantung amal keburukannya. Dan dibangkitkan itu, Pak, sesuai dengan keburukannya di dunia. Ada yang dibangkitkan kepalanya kepala keledai. Keledai apa kedelai sih, Pak? Keledai. Kenapa? Karena selama sholat berjamaah dia mendahului imam. Ada yang dibangkitkan wajahnya gak ada dagingnya. Siapa itu? Orang yang mampu tapi minta-minta. Beda ya, yang gak mampu beda ya, memang terpaksa ya, Pak. Ini kan kadang-kadang Bu, kita bertetangga, apalagi kita mampu nih. Ada tetangga kita pulang kampung, terus kita bilang apa? Oleh-olehnya mana nih, Bu? Padahal kita mampu beli. Apalagi bisa beli online lagi kan. Atau anak-anak kita di sekolahan, dia punya uang jajan, temennya minum es, bagi dong. Coba tuh, gak sadar itu, hati-hati diingatkan. Dalam hadis-hadis sahih nanti bisa-bisa dibangkitkan, nauzubillah, mukanya gak ada daging. Ada lagi yang dibangkitkan Bapak Ibu sekalian dalam hadis sahih, itu gendong kambing. Bayangin, bangkit gendong, tapi kambingnya berisik, bikin malu dia. Siapa itu? Waktu itu pernah nyuri kambing di dunia, belum taubat. Bayangin kalau nyuri sapi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu, Pak, kondisinya. Dan manusia nggak ada yang berani ngomong. Bahkan nanti yang pertama kali ngomong itu Nabi Ibrahim dalam hadis-hadis sahih. Dan di padang mahsyar itu, Pak, itu bumi baru lagi. Hancur kan, bumi langit itu hancur, Pak. Ya. Nanti ada bumi baru lagi, namanya padang mahsyar itu. Yang tadi yang telanjang tadi, yang nggak pakai alas kaki tadi dan seterusnya. Nanti situ ada yaumil mizan, ditimbang amal soleh amal buruknya. Sampai Bapak Ibu ada penayangan amal-amal kita, kecuali yang sudah taubat dihapus, filenya dihapus yang taubat. Ya. Sampai nanti kita semua mengalami berjalan di atas as-sirat, jembatan yang kata Nabi lebih halus dari rambut. Kan kalau di masyarakat kita katanya rambut dibelah, itu riwayatnya nggak ada ya, Pak. Yang ada itu lebih halus dari rambut. Licin, menggelincirkan, tajam, gelap. Di atasnya kanan kiri ada kail-kail yang menyambar. Manusia yang lewat ada yang secepat kilat, secepat angin, seperti orang lari cepat, jalan santai, terseok-seok, jatuh, bangun, bergantung amal. Bahkan para ulama mengaitkan, Pak, korelasi antara kita bersegera kepada seruan Allah, misalnya azan, kita bersegera ke masjid, itu kaitannya nanti kita akan disegerakan cepat di jalan di atas as-sirat itu. Kata para ulama ahli tafsir ahlus sunnah wal jamaah, ya.
Kalau yang jatuh di neraka. Beda kalau dia seorang muslim sementara. Yang matinya non muslim, yang kafir, yang munafik, yang asli ya, yang penyembah ini penyembah itu ya kekal di neraka. Nauzubillah. Nah, udah sampai ujungnya Pak, itu belum surga Pak. Belum surga. Tapi ada jembatan lagi. Ya disebut Qantarah. Ya. Jembatan yang di situ saling mengkisos. Lalu dihilangkan kedengkian-kedengkian. Sehingga masuk surga nanti kan nggak ada lagi yang iri. Kok lebih mewah? Enggak. Karena nanti Pak di surga Pak diceritakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, setiap orang merasa hidupnya paling mewah. Bayangkan aja semiskin-miskin penduduk surga itu memiliki 100 pelayan dan seperti raja dunia. Penduduk surga yang paling miskin seperti raja, bukan raja satu negara loh Pak, raja dunia. Ya. Dan ibu-ibu jangan khawatir Bu, ibu-ibu yang masuk surga yang muslimah yang soleha lebih cantik dari bidadari surga. Jadi gak usah cemburu dengan suami-suaminya, dan memang gak ada cemburu lagi. Kan semuanya sudah disempurnakan. Ya. Jadi ibu-ibu lebih cantik. Karena bidadari-bidadari itu kan pelayan-pelayan surga. Sedangkan ibu-ibu yang dilayani. Maka majikannya itu lebih, perawatannya lebih mahal ya. Nah, jadi perjalanan hidup setelah mati ringkasnya begitu Pak. Dan gak ada di surga itu bosan, jenuh, gak ada. Bahkan Bapak Ibu di surga gak ada tidur. Bayangkan tuh, gak ada tidur. Yang ada kebahagiaan, kesenangan, kelezatan, kenikmatan. Bahkan di surga tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Berarti gak ada toilet, gak ada sepi tank, gak ada truk keliling penyedot kotoran, gak ada. Gak ada klinik, gak ada puskesmas, gak ada rumah sakit. Ya. Nah, makanan-makanan itu terus jadi apa Pak? Kalau gak ada buang air besar, buang air kecil, jadi sendawa dan keringat. Yang sendawa keringatnya itu nanti sewangi sendawa keringat Nabi, wangi kasturi. Ya. Maka Pak, kalau kita ceritakan ini seharusnya kita lebih semangat beribadah, beramal soleh. Karena itu yang nanti menentukan kita surga atau neraka. Karena walaupun sudah ditakdirkan surga neraka kita Pak, tapi siapa yang tahu? Kalau seandainya orang tahu Pak, saya surga, kira-kira dia malas beribadah atau semangat? Udah surga ngapain saya sholat? Yang divonis neraka, kira-kira kejahatan keburukannya meningkat atau menurun? Loh, justru meningkat. Orang saya udah divonis neraka, ngapain saya baik-baik? Makin meningkat kejahatannya. Makanya itu Allah rahasiakan Pak, Bu. Walaupun seorang manusia sudah ditentukan surga nerakanya, tapi tidak ada yang tahu siapa surga siapa neraka. Tugas kita beramal, dan Allah gak akan menyia-nyiakan Pak amal soleh kita, gak akan itu, gak akan. Ya gak mungkin orang udah mentauhidkan Allah, gak syirik, gak berbuat yang menyalahi sunnah, ya, dia berbakti sama orang tua, masa neraka? Allah gak akan menyia-nyiakan. Ya, barangkali ini ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah habis? Cukup?
mudah-mudahan bermanfaat. Bapak-bapak yang itikaf, ibu-ibu yang baca Quran, yang beribadah, yang beramal soleh, tetap semangat, usahakan untuk istiqomah. Istiqomah itu bahasa kitanya apa? Konsisten dan istimroriyah. Istimroriyah itu continue, terus menerus, ya, supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kondisi su'ul khotimah. Dan kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan, memberkahi umur kita semuanya di atas ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga agar memberikan kita semuanya nikmat kubur dan jauhkan dari siksa kubur, jauhkan dari siksa api neraka, dan kita semua berharap dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.